Setiawati, satu fasilitator di Halal Institute. Di sini juga saya memfasilitasi beberapa peserta ya, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan audit internal karena nanti audit ini akan Bapak dan Ibu sampaikan hasil auditnya kepada BPJPH. Ya, jadi Bapak dan Ibu akan ada regular report yang akan disampaikan kepada BPJPH. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu hasil audit internal. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah lulus melakukan audit internal di tempatnya Bapak dan Ibu bekerja ya atau yang Bapak dan Ibu fasilitasi sebagai penyelia halal untuk Bapak dan Ibu mengecek PPh-nya mulai dari penyediaan sampai dengan eh, penyajian ya Bapak dan Ibu atau misalnya Bapak dan Ibu proses di pelaku usahanya Bapak dan Ibu sampai dengan pendistribusian berarti PPh-nya sampai dengan pendistribusian. Baik, Bapak dan Ibu boleh review sebentar ya sebelum kita masuk ke materi audit. Saya boleh review Bapak dan Ibu kriteria SJPH itu ada berapa Bapak dan Ibu? Ada Ada 5, Bu. lima, Ada 5, oke. Apa saja ada Bapak lima. dan Ibu? Komitmen dan tanggung jawab, Oke, kemudian Bu, bahan, Ya, bahan, PPH, PPH, produk, produk. produk, yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. oke, pemantauan dan evaluasi. Benar ya, Bapak dan Ibu, kita punya 5 kriteria, mulai dari komitmen sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, kriteria ini nanti yang akan Bapak dan Ibu gunakan ya pada saat melakukan audit internal. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sistem mutu, mungkin Bapak dan Ibu yang perusahaannya sudah punya sistem ISO, mungkin sudah punya sistem mutu, ya, atau sistem HACCP, GMP. Nah, itu biasanya mereka based on ke klausul, ya, terutama untuk sistem mutu dan yang keamanan pangan atau food safety ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau di halal kita nanti based on kepada kriteria SCPH. Nah, Bapak dan Ibu sudah di-share kemarin oleh Pak Osep ya, Bapak dan Ibu terkait dengan Keptaban yang isinya terkait dengan SCPH. Nah, sudah dijelaskan dengan detail juga terkait dengan SCPH ya, Bapak dan Ibu. Kemarin 4 jam. Nah, itu akan menjadi landasannya Bapak dan Ibu untuk melakukan audit internal. Jadi, oh kita nanti referensinya kemana nih? Referensinya adalah ke kriteria SCPH ya. Jadi kalau di sistem lain kriterianya, di sistem lain mengacunya kepada klausul, kalau Bapak dan Ibu di sini mengacu pada kriteria. Oke, baik. Bukannya terima kasih banyak. Oke, selanjutnya saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini melakukan audit internal penerapan SJPH berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022. Jadi sama ya Bapak dan Ibu, kita based on-nya SKKNI, jadi ada 6 unit kompetensi. Nah, ini adalah unit kompetensi yang kelima melakukan audit internal. Di sini nanti Bapak dan Ibu setelah lulus, silakan melakukan audit internal karena menjadi persyaratan untuk Bapak dan Ibu ketika nanti auditor datang untuk mengecek PPh di tempat Bapak dan Ibu ya ketika auditor datang untuk mengecek proses sertifikasi Bapak dan Ibu sudah sesuai standar SJPH atau tidak, proses PPh-nya seperti apa. Biasanya nanti akan dimintakan juga adalah hasil audit internalnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus melakukan audit internal sebelum Bapak dan Ibu diaudit oleh LPH ya. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melakukan atau merencanakan audit. Kemudian melakukan kaji ulang atau audit internal pelaksanaan SJPH, kemudian menyusun laporan ketidaksesuaian hasil audit internal. Jadi Bapak dan Ibu di sini diajak untuk bisa merencanakan, kemudian melakukan, kemudian menyusun laporannya. Nah, kemudian di sini audit sendiri apa? Audit sendiri itu pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah menjadi tim internal auditor, Bapak dan Ibu. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu ada yang sudah sertifikasi 22.000, 9.001 atau food safety. Bapak dan Ibu menjadi bagian dari tim internal auditornya atau baru semua Bapak dan Ibu di sini?
Baru, Bu. Baru, Baru. Bu. Oke, Baru kita, Bu. oke, baru ya Bapak dan Ibu. Baru, Jadi, Bu. nah saya bisa ini mengajak Bapak dan Ibu untuk karena Bapak dan Ibu baru pertama kali. Oke, selanjutnya kita punya elemen kompetensi Bapak dan Ibu. Kalau berdasarkan SKKNI sama dengan materi sebelumnya, ada penanganan, ada pengawasan, dia punya elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensinya untuk audit adalah apa? Dia ada tiga Bapak dan Ibu, yaitu merencanakan audit, melakukan audit, menyusun laporan audit. Nah, pada saat kita merencanakan audit, di sini KUK-nya berarti adalah rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Biasanya Bapak dan Ibu kalau kita mau melakukan audit, nah, kita kan butuh jadwal, ya. Kita butuh jadwal audit. Kemudian kita butuh daftar hadirnya, ya. Kemudian kita butuh undangannya. Jadi kalau dulu Bapak dan Ibu mungkin kalau ingin melaksanakan audit atau tempat Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu divisinya dilakukan audit, biasanya dapat tuh undangannya, ya Bapak dan Ibu biasanya kalau dulu tuh pakai paper ya. Jadi ada undangannya dikirim ke masing-masing bagian gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa via WhatsApp ya, Bapak dan Ibu bisa via email ya, atau bisa via Zoom meeting misalnya ya, atau Google Meet. Nah, itu biasanya diinfokannya bisa via media elektronik sekarang ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sudah ada jadwalnya, kemudian sudah ada daftar hadirnya disiapkan, sudah ada undangannya disebar ya ke masing-masing bagian. Oh, kami akan melakukan audit selama sehari. Nah, dengan jadwal jam sekian sampai jam sekian bagian A, terus kemudian jam sekian dengan sekian bagian B. Nah, itu kemudian dipersiapkan apa lagi Bapak dan Ibu? Jangan sampai Bapak dan Ibu ketika akan melakukan audit, Bapak dan Ibu hanya bawa not kosong. Ya, hanya bawa buku notnya Bapak Ibu atau HPS kosong yang nanti akan Bapak dan Ibu lakukan untuk coret-coret nih. Nanti kalau saya mau nanya, saya coret-coret. Nah, tapi Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Daftar pertanyaannya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu ketika datang, loh, Bapak dan Ibu nggak punya panduan nih, ya. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu datang melakukan audit, oh saya kena bagian audit untuk ngaudit produksi nih, ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah menyiapkan daftar pertanyaan terkait dengan produksi. Apa yang akan Bapak dan Ibu tanyakan itu sudah Bapak dan Ibu siapkan, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sudah siap dengan metode auditnya. Metode audit apa yang akan saya lakukan ya? Nah, metode audit itu ada tiga Bapak dan Ibu. Yang pertama observasi. Nah, Bapak dan Ibu datang langsung ke tempat produksinya karena oh tadi saya dapat jadwalnya audit produksi. Nah, ketika jadwal itu sudah di hari hanya, Bapak dan Ibu datang ke produksi untuk mengobservasi, melihat proses produksi secara langsung seperti apa. Kemudian secara dokumentasi, yang kedua, dokumentasi itu Bapak dan Ibu datang ke produksi, kemudian Bapak dan Ibu meminta apa saja yang ada di produksi SOP-nya. Kemudian apa saja yang ada checklist-checklistnya di produksi. Ketika Bapak dan Ibu mengamati SOP-nya, oh di SOP ini ternyata terkait dengan checklist ini misalnya. Oh, saya baca nih di produksi ada checklist terkait dengan validasi eh, pencucian mesin ya. Nah, Bapak dan Ibu di situ tertulis ada form pencucian. Nah, silakan Bapak dan Ibu compare. Nah, dari dokumen tersebut tanyakan form pencuciannya mana. Itu apakah dijalankan atau tidak. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian metode audit yang ketiga yaitu wawancara. Jadi Bapak dan Ibu ketika datang ke bagian produksi, Bapak dan Ibu ketemu PIC-nya, oh misalnya ternyata PIC-nya adalah supervisor produksi. Nah, di situ Bapak dan Ibu wawancara. Jadi wawancara langsung, bertanya langsung kepada si supervisornya, bagaimana sih proses yang ada di produksi. Nah, kemudian seperti apa yang dilakukan, harus bagaimana proses yang berjalan di produksi. Nah, itu wawancara. Jadi ada tiga metode audit. Jadi Bapak dan Ibu ketika akan melakukan audit sudah punya rencana audit, tadi sudah punya daftar pertanyaannya, kemudian sudah menyiapkan saya akan melakukan metode apa nih, gitu ya. Nah, itu merencanakan audit. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan. Nah, pada saat Bapak dan Ibu melakukan audit tadi, ketika sedang mengecek dokumentasinya, ketika sedang mengecek prosesnya, nah itu Bapak dan Ibu menemukan ketidaksesuaian misalnya ya. Oh, ternyata pas
Saya ngecek di bagian produksi, saya lihat kok bagian produksi nggak ada ya terkait dengan checklist kebersihannya, gitu ya, nggak ada checklist kebersihannya. Oh, berarti ini jadi ketidaksesuaian. Ya, nah ketidaksesuaian tersebut nanti diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu, oh ini masuk ke dalam kriteria SJPH yang mana, gitu ya. Kok di SOP-nya ada terkait dengan SOP kebersihan, tapi ketika diminta form kebersihan ruangan produksinya kok nggak ada. Nah, itu jadi ketidaksesuaian. Atau misalnya Bapak dan Ibu mengecek bagian gudang, ya, mengecek bagian gudang ketika Bapak dan Ibu minta, saya mau lihat dong, cek stok, kartu stoknya, gitu kan. Oh, nggak ada kartu. Oke, ditunjukkan ya. Ternyata pas Bapak dan Ibu minta yang di bulan 3 bulan sebelumnya, ternyata kok nggak ada ya. Nah, itu bisa jadi ketidaksesuaian, gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu identifikasi, nanti akan menjadi, oh ini ketidaksesuaian berdasarkan kriteria SJPH yang mana. Yang pertama kah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima. Seperti itu. Kemudian sudah melakukan audit, Bapak dan Ibu menyusun laporan. Nah, ketidaksesuaian tadi Bapak dan Ibu buat dalam bentuk laporan. Jadi laporan audit yang disusun sesuai dengan hasil audit internal. Oh, tadi temuannya apa saja, Bapak dan Ibu tuliskan. Ketidaksesuaian apa saja, NC-nya apa saja, tuliskan. Nah, kemudian pihak yang berkepentingan diidentifikasi sesuai kebutuhan, laporan hasil audit internal disampaikan ke pihak yang berkepentingan sesuai dengan prosedur. Oh, saya mengaudit bagian produksi. Nah, berarti laporan audit saya tujukan kepada bagian produksi. Nah, kemudian hasil audit internal didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi, Bapak dan Ibu, tolong hasil audit ini disimpan, didokumentasikan, dipelihara dengan baik. Karena jangan sampai ketika nanti LPH datang ke tempat Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu harus menunjukkan form auditnya, ternyata Bapak dan Ibu terselip atau lupa menyimpan, atau ternyata rusak, atau ternyata kotor. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu dokumentasikan, silakan Bapak dan Ibu boleh scan, jadikan soft file. Ya, jadikan soft file agar ketika nanti auditor datang, Bapak dan Ibu tidak bisa menunjukkan hard filenya, Bapak dan Ibu bisa memberikan soft filenya. Tunjukkan soft filenya. Seperti misalnya Bapak dan Ibu di perusahaan yang mungkin sudah pakai sistem, ya, Bapak dan Ibu sudah pakai sistem SAP. Jadi ketika misalnya mengaudit purchasing atau mengaudit logistik, ya, ingin melihat, saya pengen lihat data stoknya dong. Nah, biasanya mereka akan langsung buka tuh yang mau dilihat bahan apa dan sebagainya, produknya apa. Nah, nanti ketika dicek di sistem itu akan langsung muncul. Suppliernya siapa, produsennya siapa, stoknya tinggal berapa. Nah, itu langsung muncul. Jadi Bapak dan Ibu uh, boleh menggunakan soft file, ya. Jadi ketika nanti auditor datang, Bapak dan Ibu bisa menunjukkan soft filenya, ya. Jika misalnya accident ternyata lupa menyimpan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, makanya biasanya mengadop sistem nih Bapak dan Ibu, biasanya mengadop sistem untuk penomoran dan sebagainya. Jadi filenya ditaruh di bundling yang mana, ditaruh di lemari yang mana, dan ada nomornya. Biasanya seperti itu. Agar ketika nanti Bapak dan Ibu diaudit bisa langsung menemukan tuh ketika ditanya, oh auditornya minta terkait dengan penerimaan bahan. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung menunjukkan SOP-nya, form-formnya. Nah, itu sudah lengkap dibanding menjadi satu. Seperti itu. Ya. Kemudian audit internal di sini punya prosedur tertulis Bapak dan Ibu. Jadi sama dengan uh, PPH yang lain, ya, sama dengan kriteria yang lain. Nah, misalnya kayak tadi penanganan produk, unit kompetensi penanganan produk tidak sesuai kriteria. Nah, itu punya prosedurnya, punya prosedur untuk dia produk yang tidak sesuai kriteria. Nah, audit internal juga sama, Bapak dan Ibu. Jadi, di audit internal ini, Bapak dan Ibu punya prosedur tertulis, ya, prosedur tertulis terkait dengan audit internal, ya. Seperti Bapak dan Ibu kemarin mengerjakan tugas LK1, ya, Bapak dan Ibu, ada macam-macam nama-nama SOP. Nah, itu Bapak dan Ibu sesuaikan prosesnya. Nah, itu sesuaikan dengan yang dilakukan. Oh, audit internal berarti SOP audit internal. Oh, kaji ulang atau digabung audit internal dan kaji ulang. Boleh, silakan Bapak dan Ibu, ya. Kemudian dilakukan terjadwal minimal 1 kali dalam setahun. Nah, ini harus reguler
Bapak dan Ibu lakukan 1 kali dalam setahun, ya, karena ini harus Bapak dan Ibu laporkan kepada BPJPH. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu tidak bisa melaporkannya eh, secara langsung ya, karena belum ada di sistem si halal, tapi Bapak dan Ibu bisa laporkan via email ya untuk menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu sudah melaporkan. Karena ini nanti akan jadi bahan surveillance jika Bapak dan Ibu tidak melaporkan ke BPJPH. Kalau seperti di BPOM ya, Bapak dan Ibu, biasanya kalau Bapak dan Ibu yang perusahaannya sudah SMKPO ya, biasanya harus mengirimkan tuh reguler setahun 2 kali. Nah, biasanya akan di email sama si orang BPOM-nya ya, Bapak dan Ibu akan email oleh BPOM-nya bahwa Bapak dan Ibu tanggal sekian adalah deadline untuk pengumpulan regular report-nya ya. Nah, itu Bapak dan Ibu langsung nih ya kan, langsung mengirimkan. Nah, sudah dilakukan auditnya tanggal berapa, Bapak dan Ibu tinggal mengirimkan reportnya. Nah, kalau di halal tidak ada yang mengingatkan nanti Bapak dan Ibu harus mengirimkan ya regular reportnya, tidak ada. Ya, jadi Bapak dan Ibu sendiri sebagai penyelia yang harus mencatat bahwa ketika saya mengirimkan, oh saya sudah mengirimkan di tahun ini di bulan Juni misalnya, berarti tahun depan nanti saya kirimin lagi di bulan Juni, misalnya seperti itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu harus terlambat, akhirnya di bulan Juli. Nah, itu harus Bapak dan Ibu sendiri yang mengingat, ya. Tidak ada yang mengingatkan nanti tolong dikirimkan regular reportnya sudah deadline tanggal sekian, seperti itu. Ya. Kemudian pelaksanaan dapat diintegrasikan dengan audit sistem lain, Bapak dan Ibu. Jadi di sini untuk audit bisa diintegrasi Bapak dan Ibu, mulai dari areanya, jadwal, tim yang terlibat. Kalau misalnya di tempat Bapak dan Ibu sudah ada sistem yang menjalankan biasanya audit setahun 2 kali ya. Kayak misalnya mutu atau keamanan pangan itu biasanya setahun 2 kali. Nah, Bapak dan Ibu mau disamakan. Oh, kalau halal biar lebih efektif kayaknya sama aja deh saya auditnya setahun 2 kali. Boleh, silakan. Ya, tapi kewajibannya hanya 1 kali. Jika untuk lebih efektif itu boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan ingin melaksanakan setahun 2 kali, disamakan dengan sistem yang ada di Bapak dan Ibu, silakan. Ya, jadi boleh. Kemudian timnya bagaimana? Nah, kemarin tim yang sudah dibuat Bapak dan Ibu, yang sudah ada tanda tangannya, nama-nama teman-temannya Bapak dan Ibu ini, ya misalnya, kalau saya timnya ngambil dari tim mutu, boleh nggak? Boleh, Bapak dan Ibu, silakan. Misalnya di tempat Bapak dan Ibu sudah ada timnya nih, misalnya ya, sudah ada tim yang biasa melakukan audit, ya, atau biasanya di rumah sakit juga sudah ada audit, sudah biasa melakukan audit nih terhadap lingkungan biasanya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu udah ada timnya, boleh tuh. Saya boleh nggak ngambil dari tim tersebut? Boleh, ya Bapak dan Ibu silakan. Gitu. Jadi biasanya kalau di kayak tim untuk HACCP, keamanan pangan, kemudian 9001 biasanya kan timnya banyak ya Bapak dan Ibu itu biasanya timnya sampai 25 orang. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengambil personal dari tim tersebut itu bisa ya. Jadi diperbolehkan itu. Nah, untuk dokumen dan sebagainya silakan diintegrasi Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu lagi misalnya Bapak dan Ibu yang sudah punya sistem, saya sudah punya SOP produksi, saya sudah punya SOP pengiriman, saya sudah punya SOP penyimpanan. Apa saya harus buat lagi SOP terkait halal? Nah, tidak perlu. Ya, Bapak dan Ibu, tinggal SOP yang sudah ada di tempat Bapak dan Ibu silakan direvisi, ditambahkan terkait dengan SJPH. Oh, misalnya biasanya selama ini kalau di bagian di SOP pencucian, misalnya SOP pembersihan, misalnya pencucian untuk peralatan biasanya menggunakan sabun cuci, misalnya ya, sabun cuci. Nah, dimasukkan terkait sabun cucinya, berarti sabun cucinya sudah tersertifikasi halal atau belum? Atau terkait dengan pembelian, ya, misalnya pembelian selama ini mintanya hanya COA, spek, MSDS, atau PDS, atau SDS, ya, atau flowchart saja. Nah, sekarang mulai dimintakan sama Bapak dan Ibu. Jadi sudah masuk prosedur pembeliannya. Dokumen yang akan dimintakan adalah sertifikat halalnya, statement letter, animal free atau pork free ya, atau alkohol free. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mintakan kuesioner. Jadi Bapak dan Ibu membuatkan kuesioner yang akan diberikan kepada si supplier atau produsen untuk diisi ya, untuk diisi yang menyatakan bahwa mereka animal free atau alcohol free. Nah, itu jadi ditambahkan hal-hal terkait dokumen tersebut ya Bapak dan Ibu yang biasanya pembeliannya hanya sampai flowchart, MSDS,
terus kemudian spek COA. Nah, sekarang ditambahkan ya, ada SH-nya, ada statement letternya, ada kuesionernya. Nah, itu silakan ditambahkan. Apalagi Bapak dan Ibu yang melakukan pembelian produknya impor ya Bapak dan Ibu. Sekarang kalau produk impor itu untuk halal sendiri harus terregistrasi di BPJPH. Yang terregistrasi apa? Bukan hanya LHN-nya. LHLN-nya dia harus terregistrasi, harus mutual recognize di BPJPH. Terus kemudian, oh setelah ternyata dia pakai HKC, HKC sudah terdaftar nih di BPJPH, sudah MRA. Nah, tapi produknya yang mau dijual di Indonesia, yang produk impor ini sudah diregistrasi belum di BPJPH. Nah, jadi ketika, oh ya, LHLN ini sudah terregistrasi, berarti sekarang kita daftarin produknya dengan sertifikat dari LHLN tersebut. Nah, itu nanti akan keluar bentuk sertifikatnya sama dengan sertifikat halal reguler ya Bapak dan Ibu. Jadi sama dalam Bank Garudanya, hanya saja bedanya registrasi ini tercantum si importirnya ya, tercantum nama importirnya yang mendaftarkan si produk tersebut dengan LHLN tersebut. Nah, pastikan lagi juga Bapak dan Ibu, kalau si LHLN tersebut masih MOU dengan BPJPH. Jangan sampai nanti ternyata MOU-nya sudah hampir expired. Ternyata misalnya di bulan Juni ini ya, contohnya ada Bapak dan Ibu Jakim. Jakim itu di bulan Juni ini akan expired ya. Jadi Bapak dan Ibu yang produknya punya sertifikat Jakim, kalau diregistrasi di BPJPH nanti expirednya langsung di bulan Juni. Jadi tidak bisa ya. Jadi harus menunggu si Jakim ini memperpanjang dulu. Jadi Bapak dan Ibu baru bisa meregistrasi si produk yang bersertifikat Jakim ini. Itu karena Jakim sendiri dia punya expirednya tadi 3 tahun. Jadi nanti ketika registrasi di BPJPH diperpanjang lagi sesuai dengan masa expired LHLN-nya. Misalnya si code itu 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti nanti sebelum 2 tahun, 3 bulan sebelumnya saya harus sudah memperpanjang. Kalau tidak, ketika Bapak dan Ibu telat memperpanjang, itu nanti nomor registrasinya akan beda ya. Karena nomor registrasi itu nanti akan dicantumkan di si produknya tersebut, di kemasan si produknya. Itu. Jadi Bapak dan Ibu pastikan selain dia sudah MRA, dia MOU-nya masih panjang dengan BPJPH, dan si importirnya meregistrasikan produknya di Indonesia, di BPJPH. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, auditor internal harus independen terhadap area yang diaudit. Ya, jadi independen di sini adalah ketidakberpihakan. Misalnya Bapak dan Ibu dari bagian uh, purchasing misalnya ya, Bapak dan Ibu tidak boleh mengaudit bagian purchasing. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengaudit bagian R&D, boleh mengaudit bagian QA, boleh mengaudit bagian warehouse, boleh mengaudit bagian produksi, tapi tidak boleh mengaudit bagian purchasing. Sama halnya Bapak dan Ibu misalnya dari divisi QA, dari divisi QC, tidak boleh Bapak dan Ibu mengaudit QA. Ya, Bapak dan Ibu boleh silakan mengaudit purchasing, silakan mengaudit produksi, silakan mengaudit R&D, ya, silakan mengaudit logistik, silakan, ya, tapi tidak boleh mengaudit divisinya Bapak dan Ibu sendiri. Itu tidak berpihakan di sini. Jadi kalau di halal itu tidak semua divisi terkait ya Bapak dan Ibu. Jadi hanya beberapa divisi saja sama dengan mutu, sama dengan keamanan pangan. Keamanan pangan itu yang di audit itu divisi tertentu, hanya purchasing, QA atau QC, kemudian R&D, kemudian produksi, kemudian warehouse, kemudian HRD. Nah, divisi yang lain tidak diaudit. Tapi kalau Bapak dan Ibu di perusahaannya punya sistem mutu, nah itu akan diaudit semua divisi, termasuk finance, termasuk IT, termasuk marketing, termasuk sales, ya itu akan diaudit semua ya. Tapi kalau di halal itu tidak perlu mengaudit bagian tidak perlu mengaudit bagian finance, tidak perlu mengaudit bagian IT, tidak perlu mengaudit bagian sales, tidak perlu mengaudit bagian marketing. Seperti itu. Jadi hanya 6 divisi yang terkait dengan SJPH.
ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu tuh nanti tahu, oh kalau IT backup servernya seperti apa, terus kalau misalnya nanti down server seperti apa. Nah, tidak perlu. Jadi Bapak dan Ibu hanya 6 divisi tersebut yang nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan audit, timnya dibagi ke 6 divisi tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup harus sesuai lingkup penerapan SJPH, kantor pusat, pabrik sendiri, maklon, dapur pusat atau cabang, gudang pusat atau cabang, outlet ya. Jadi Bapak dan Ibu misalnya suatu perusahaan yang tidak punya pabrik, saya pabriknya mau maklon aja deh ke pabrik yang sudah produksi karena saya nggak mau maintenance pabriknya. Nah, urusan saya hanya saya punya brand, saya punya formulanya, tapi untuk pembuatannya saya akan ke perusahaan yang lain. Itu, nah berarti maklon. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan sertifikasi halal, si pabrik maklon tersebut akan diaudit ya jika si pabrik maklon tersebut belum tersertifikasi SJPH, ya belum tersertifikasi BPJPH. Nah, tapi kalau misalnya ternyata si powder maklonnya kami sudah kok punya sertifikat BPJPH. Nah, biasanya nanti yang akan diaudit adalah hanya dokumentasinya saja. Jadi tidak perlu lagi, misalnya Bapak dan Ibu eh, punya perusahaan di Jakarta, terus kemudian pabriknya ada di Sulawesi misalnya gitu ya. Nah, itu tidak perlu nanti si auditor itu datang untuk mengecek ke Sulawesi. Kalau si pabriknya tersebut sudah SJPH, ya sudah punya sertifikat BPJPH. Tapi kalau misalnya ternyata si pabriknya belum punya sertifikat BPJPH, belum SJPH, Bapak dan Ibu nanti ketika diaudit si pabrik maklon tersebut akan diaudit oleh LPH, akan diaudit juga oleh auditornya. Auditor akan datang ke pabrik tersebut walaupun di Sulawesi, walaupun di luar negeri misalnya gitu ya, pabriknya misalnya di luar negeri. Nah, itu nanti si auditor tersebut akan datang ke sana. Gitu. Seperti misalnya Bapak dan Ibu misalnya importir. Nah, Bapak dan Ibu importir produk yang biasa diimpor sama Bapak, ternyata si manufacturernya mau masukin ke sini dan harus sertifikasi halal. Nah, berarti nanti si pabrik luar negerinya akan diaudit sama si auditor. Tuh, seperti itu. Kemudian misalnya outlet ya Bapak dan Ibu. Misalnya ada central kitchen-nya, ada punya beberapa outlet. Nah, yang akan diaudit hanya central kitchen-nya aja tidak. Jadi sebanyak apapun outletnya itu nanti akan diaudit ya. Jadi karena apa? Karena setiap outlet itu punya treatmentnya beda-beda Bapak dan Ibu. Jadi ada yang misalnya outlet di Jakarta Barat, ternyata karyawannya tertib terhadap SJPH. Ketika ke tempat produksi, dia pakai APD lengkap, pakai helmet, pakai masker ya. Terus kemudian ada area yang basah, ada footbednya gitu ya. Kemudian footbednya dicek dulu pakai klorin dan sebagainya gitu ya. Kemudian pas datang sudah dipajang kebijakan halalnya. Nah gitu misalnya. Ternyata pas ke outlet yang lain, ke toko yang lain, ternyata kok nggak ada kebijakan halalnya dipajang. Terus kemudian pas lihat ke dapur produksinya kok ternyata banyak noda di dinding produksinya, tidak ada proses pembersihannya, atau tong sampahnya ternyata kok tong sampah yang terbuka gitu ya, yang bisa menyebabkan mengundang hama untuk masuk gitu ya, atau ketika pas ngecek di bagian produksinya, pas masuk ke ruang produksinya, ke outletnya ternyata kok eh, menemukan ada hama mati misalnya gitu ya, entah itu cicak, entah itu kecoa, nah misalnya atau tikus, nah seperti itu. Nah, itu jadi karena treatment di masing-masing outlet itu beda-beda Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya outlet, punya central kitchen gitu, atau Bapak dan Ibu perusahaannya retail, nah itu nanti semua toko ini akan diaudit seperti itu. Kemudian hasilnya dilaporkan sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, selanjutnya prosedur audit itu ditetapkan untuk apa? Untuk memudahkan menjadi petunjuk dalam melakukan audit internal, memastikan kompetensi auditor, memilih dan mengidentifikasi tim audit internal yang sesuai dan memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Kemudian tujuan internal audit apa di sini? Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen atau persyaratan SJPH. Misalnya kayak tadi, kalau tidak dilakukan audit, kita tidak akan tahu bahwa
ternyata proses kita ada yang kurang ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Sama halnya kalau misalnya kita tidak tahu nih kalau kita melakukan kesalahan kalau tidak ada yang mengecek gitu ya. Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, misalnya pada saat melakukan audit, pada saat di gudang ternyata kok penyimpanannya tidak sesuai ya. Pas auditor internalnya datang ngelihat ngecek gitu ya atau auditor eksternalnya datang ngelihat gudang kok tiba-tiba ada bahan yang tercecer di pojokan misalnya ya di sudut ruang penyimpanan kemudian tidak menggunakan alas misalnya. Nah, itu bagaimana gitu kan ya? Kok bisa si bahan tersebut langsung bersentuhan dengan lantai. Nah, bagaimana proses PPH-nya bisa sampai si bahan tersebut uh, tidak ditreatment dengan baik ya karena bahan itu produk atau bahan itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan lantai ya Bapak dan Ibu. Jadi higienitasnya itu nggak ada, jadi akan terkontaminasi gitu loh. Atau nanti akan mudah terkena hama, misalnya entah itu semut ya Bapak dan Ibu. Nah itu nanti bisa merusak si kemasannya, nanti kemasannya berlubang ya. Nah itu bisa mengkontaminasi seperti itu. Jadi menjadi ketidaksesuaian ya karena biasanya kalau untuk penyimpanan itu tidak boleh berdekatan dengan dinding, tidak boleh mencapai plafon ya Bapak dan Ibu ketinggiannya ada batasannya, terus kemudian jarak antara bahan yang satu dengan bahan yang lain itu ada jaraknya. Jadi tidak boleh tuh saling berdempetan, misalnya bahan A dengan bahan B ditumpuk bareng bersamaan gitu ya. Nah, itu harus ada jaraknya. Kemudian penempatannya pun harus bisa dilewati relatif berwarna atau buat nandain oh ini bahan A, ini bahan B, ini bahan C. Ya, kemudian dikasih label dan sebagainya. Jangan sampai nanti bahan yang ada di gudang tidak ada labelnya. Ya, jadi main ditumpuk aja tuh gula, garam gitu ya atau tepung dijadiin satu dalam satu rak berdempetan, tidak ada label. Nah, itu jadi nanti mulai Bapak dan Ibu memberi jarak nih antara bahan yang satu dengan yang bahan yang lain, terus kemudian dikasih label, suppliernya siapa, produsennya siapa, kode produksinya berapa, expired date-nya kapan. Nah, seperti itu. Ya, atau misalnya dalam satu ruangan tersebut ada bahan yang tidak sesuai kriteria nih, lagi nunggu mau dibalikin, mau diretur. Nah, itu harus dikasih ruangan tertentu Bapak dan Ibu atau dikasih tempat tertentu, dibatasi, dikasih partisi dan sebagainya yang bisa menandakan bahwa barang ini tidak boleh digunakan. Terus dikasih label ya hold biasanya Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan Bu Elia tuh biasanya dikasih label hold. Itu biar si karyawan tuh tidak salah ambil atau tidak salah menggunakan seperti itu. Nah, kemudian menentukan efektivitas penerapan SJPH. Nah, kalau misalnya ternyata ketika Bapak dan Ibu mengecek melakukan audit itu sudah sesuai tulisan sesuai. Misalnya ternyata Bapak dan Ibu menanyakan terkait dengan SOP penyimpanan, SOP pengiriman. Oh, ini ada SOP penyimpanan, SOP pengirimannya. Boleh nggak saya lihat checklist daftar penyimpanannya? Oh, ternyata mereka punya, berarti sudah sesuai. Ya, ada SOP-nya, ada checklistnya. Oh, dijalankan nggak? Oh, ini diisi kok. Ada tanda tangannya, ada para penanggung jawabnya. Nah, berarti sudah sesuai. Tuliskan kalau sudah sesuai juga, ya. Jadi tidak hanya ketidaksesuaian, tapi melihat bahwa itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kemudian memberikan peluang dan perbaikan, memenuhi persyaratan SJPH dan mendaftarkan sistem halal kepada BPJPH. Nah, kemudian, nah ini verifikasi internal audit Bapak dan Ibu. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita punya kriteria SJPH. Kita akan based on kepada si kriteria ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sistem mutu, sistem keamanan pangan, itu biasanya based on klausul. Klausul itu lebih banyak Bapak dan Ibu. Jadi biasanya kalau tim internal auditornya si sistem itu ya Bapak dan Ibu sistem mutu atau keamanan pangan biasanya mereka akan bawa satu buku yang isinya klausul. Nah, itu biasanya 1 sampai 10 dan banyak sub-subnya. Jadi tidak hanya 1 dan 10 kriteria tidak. Jadi satu
kebijakan mutu misalnya, terus kemudian 1.1, terus 1.1.1 lagi. Nah, itu panjang. Jadi sampai 10, sampai bahkan 10 pun ada 10, kemudian 10.1, 10.1.2 seperti itu. Nah, kalau di SDPH lebih memudahkan Bapak dan Ibu. Jadi kita hanya 5 kriteria, ya, 5 kriteria, dan Bapak dan Ibu bisa panduannya dari apa? Bapak dan Ibu silakan sering-sering membuka Kepkaban, ya, sering-sering membuka Kepkaban 20. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa melihat jelas terkait dengan kriteria SCPH ini. Jadi boleh tuh Bapak dan Ibu sebelum melakukan audit dibaca dulu Kepkabannya, ya. Nanti ketika melakukan audit sudah paham nih, oh ketika saya menemukan ketidaksesuaian ini berarti itu masuk ke referensi kriteria yang mana. Ketika Bapak dan Ibu melakukan audit internal, ya ternyata pas Bapak dan Ibu tes karyawannya, loh kok nggak ada yang bisa, nggak ada yang apal nih terkait dengan kebijakan halal, nggak ada yang paham nih. Ya, berarti sosialisasinya kurang, ya. Oh, kemarin kita udah sosialisasi kok, gitu. Sosialisasinya via apa? Oh, cuma via briefing doang. Berarti kurang kalau via briefing. Oh, mungkin perlu dikasih internal training misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu nanti based on-nya ke 5 kriteria ini untuk referensi Bapak dan Ibu melakukan audit. Nah, kalau di self declare Bapak dan Ibu itu untuk SJPH-nya hanya 3, yaitu bahan, PPH, dan produk. Jadi mereka nggak terlalu menyoroti, nggak menyoroti untuk yang komitmen dan tanggung jawabnya seperti apa, pemantauan dan evaluasinya bagaimana, itu ya. Nah, kemudian peran penyelia halal di sini adalah ketua tim internal audit, kemudian anggota tim internal audit. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti berperan sebagai ketua K atau sebagai anggota. Nah, itu disesuaikan dengan SK penetapannya ya, Bapak dan Ibu, ada SK timnya. Ada SK penetapan tim untuk tim manajemen halal. Jadi Bapak dan Ibu ternyata nanti menjadi ketuanya. Oh, karena Bapak dan Ibu sudah tersertifikasi, terus kemudian sudah uji kompetensi juga, jadi pengetahuan terhadap SCPH-nya lebih banyak. Kalau gitu dimandatkan oleh si top manajemennya ternyata sebagai ketua tim, ya, atau ternyata dimandatkan sebagai anggota, ya, sebagai penyelia halal saja. Nah, karena ketua timnya ternyata sudah ada, ketua timnya ternyata di perusahaan tersebut ada lead auditornya, atau punya manajemen representatifnya. Nah, itu mereka jadi ketuanya, Bapak dan Ibu jadi anggotanya sebagai penyelia halal. Itu karena kalau di halal itu Bapak dan Ibu si penyelianya wajib Muslim ya. Kalau untuk timnya itu tidak wajib Muslim. Jadi kalau misalnya di perusahaan saya banyak yang non Muslim, bagaimana? Boleh, Bapak dan Ibu boleh menjadi TMH ya, tim manajemen halal boleh. Tapi tidak menjadi penyelianya. Karena kalau penyelia sudah jelas harus wajib yang Muslim. Nah, kemudian pemilihan tim audit internal disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area atau proses. Nah, kemudian ruang lingkup disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit, kecakapan audit atau mengerti teknik audit, mempunyai karakteristik yang sesuai dan auditor internal harus bersikap independen. Ya, nah ini cycle auditnya, Bapak dan Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Osep, yaitu plan, do, check, action. Ya, oh perencanaannya udah nih, ya, perencanaannya sudah nih, Bapak dan Ibu merencanakan. Kalau di audit internal itu Bapak dan Ibu sudah buat perencanaannya tadi, jadwalnya sudah dibuat, daftar hadirnya sudah disiapkan, ya. Kemudian undangannya sudah disebar. Nah, sudah nih ya, sudah dilakukan. Kemudian do, ya, do itu Bapak dan Ibu prepare persiapan untuk apa? Untuk daftar pertanyaannya. Nah, untuk daftar pertanyaannya, apa yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti disesuaikan dengan kriterianya, apa yang bisa Bapak dan Ibu tanyakan terhadap si divisi tersebut. Kemudian cek, melakukan pemeriksaan, Bapak dan Ibu. Melakukan pemeriksaan, kemudian nanti diidentifikasi ketidaksesuaiannya. Oh, ini mengacu kepada kriteria yang mana. Kemudian action, perlu perbaikan kah gitu kan? Kalau jika perlu perbaikan, maka dilakukan perbaikan. Nah, nanti jika perbaikannya sudah selesai, baru bisa di-close temuannya. Seperti itu. Nah, jadi mulai dari programnya, Bapak dan Ibu menyiapkan uh,
jadwalnya, daftar hadirnya, kemudian diinfokan via undangan, bisa via email, bisa via WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Kemudian prepare Bapak dan Ibu membuat checklist auditnya ya, jangan sampai Bapak dan Ibu belum membuat ya, nanti ketika sampai proses audit sampai di departemen yang Bapak dan Ibu mau audit, ternyata Bapak dan Ibu lupa apa yang akan Bapak dan Ibu tanyakan. Jadi nanti eh, membuang banyak waktu gitu yang harusnya auditnya selesai sejam, ternyata harus lebih dari sejam gitu. Kemudian melakukan proses audit, setelah melakukan proses audit ada laporan. Nah, laporan ini Bapak dan Ibu tentukan corrective action-nya. Nah, si yang dapat corrective action ini, si divisi yang diaudit ini melakukan corrective action, kemudian dikembalikan kepada si auditor untuk di follow up, kemudian dianalisis ya oleh si auditornya apakah sudah bisa close atau belum untuk si temuan tersebut. Seperti itu. Jadi nanti ketika mendapatkan NC, ketika mendapatkan ketidaksesuaian, Bapak dan Ibu, ketika mendapatkan non-conformity, Bapak dan Ibu melakukan perbaikan, setelah perbaikan yang dilakukan akan diverifikasi si auditornya, akan divalidasi, baru bisa di-close. Ya, kemudian persiapan on-site audit, yaitu ada kesiapan si auditor ya, Bapak dan Ibu tadi sudah menyiapkan catatan checklistnya ya, kemudian sudah diinfokan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian sudah ada jadwalnya, terus kemudian ada cek daftar pertanyaannya, kemudian pelaksanaan audit ya. Nah, kemudian kesiapan auditor di sini untuk apa Bapak dan Ibu memahami tujuan audit, kemudian memahami ruang lingkup auditnya. Oh, ternyata ruang lingkupnya kalau saya ngaudit gudang, dia dari penerimaan bahan atau penyediaan bahan sampai distribusi nih. Itu. Kemudian mencari informasi tentang area yang diaudit ya, Bapak dan Ibu bisa cari tahu dulu nih atau main-main ke divisi gudang. Ah, 2 hari lagi saya mau audit nih ke gudang. Bapak dan Ibu boleh cek-cek dulu nih, datang ke gudang, lihat-lihat. Oh, kalau gudang tuh ternyata ruang lingkupnya panjang ya, besar ya, dari penyediaan bahan, penerimaan sampai distribusi gitu. Kemudian eh, dipahami proses auditnya nanti, kemudian membuat rencana audit, menyusun laporan audit. Nah, informasi awal yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan seperti apa? Nah, ini ada dokumentasi. Tadi Bapak dan Ibu bisa cek manualnya. Kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu produknya makanan minuman punya manual lain selain SJPH, misalnya punya manual terkait dengan HACCP misalnya ya, itu atau manual terkait dengan keamanan pangannya seperti apa. Nah, boleh Bapak dan Ibu cek, Bapak dan Ibu compare dengan SCPH-nya juga seperti apa. Nah, kemudian SOP-nya. Ketika Bapak dan Ibu cek SOP-nya, oh nanti kalau saya ngaudit bagian produksi berarti ada SOP apa saja nih? SOP penimbangan kah, ada SOP proses produksinya, terus ada SOP terkait bahannya ya, terus kemudian ada instruksi kerjanya, ada flowchart-nya. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu mintakan tuh ya. Kemudian ada diskusi atau wawancara ya, datang kemudian nanti ngobrol sama PIC-nya, tanyakan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan. Kemudian ada observasi, kemudian ada catatan audit sebelumnya kalau misalnya ternyata sudah pernah melakukan ya, sudah pernah melakukan audit, Bapak dan Ibu tahun ini pengen melakukan audit lagi karena sudah jadwalnya ya. Nah, itu boleh lihat catatan sebelumnya. Nah, catatan sebelumnya apakah ada yang belum close ya, ada yang masih open. Nih perlu ditanyakan lagi, kenapa nih kok masih open? Seperti itu boleh ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab ketua tim. Bapak dan Ibu. Nah, di sini kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah buat SK timnya, boleh nih kalau misalnya di bawah daftar namanya, Bapak dan Ibu tuliskan tanggung jawab ketua tim, auditor anggota. Kalau biasanya Bapak dan Ibu di sistem mutu atau keamanan pangan itu biasanya setelah SK tim, setelah nama-nama tersebut ya Bapak dan Ibu, karena kalau kayak misalnya di mutu itu dia ada di bagian apa, terus sudah berapa tahun di bagian tersebut gitu ya, itu ada datanya gitu di SK timnya. Kemudian nanti di bawahnya ada job desk-nya Bapak dan Ibu. Misalnya job desk-nya si penyelia halal, misalnya gitu ya.
nanti atau ya, job desk-nya si QA, job desk-nya si purchasing, nah itu ada di bawahnya. Jadi tanggung jawab si ketuanya juga ada. Ya, job desk-nya si ketuanya seperti apa, auditor anggotanya seperti apa. Nah itu biasanya tertulis di bawahnya, baru nanti tanda tangan si top manajemennya. Nah ini sini ketua tim menetapkan program audit internal, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, kemudian melaksanakan audit internal, membuat kesimpulan audit internal, dan membuat laporan audit internal ke manajemen. Nah, kalau tanggung jawabnya si anggota, menyiapkan perencanaan audit internal, kemudian melakukan audit, kemudian menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, dan melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Ya, nah, kemudian ini rencana auditnya ya Bapak dan Ibu. Rencana audit itu mencakup apa saja tujuan, sasaran, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal audit internal. Manfaatnya apa? Memastikan area yang terlibat aktivitas kritis sudah tercakup, kemudian mencapai tujuan audit, memastikan tercakupnya semua lingkup audit sebagai informasi kepada auditi, sebagai panduan auditor dalam melakukan audit dan penentuan metode audit. Ya, nah ini ada contoh jadwal auditnya. Nah, ini contoh jadwal auditnya dibuat ada dua auditor nih Bapak dan Ibu karena divisinya banyak ya, karena divisinya banyak, kemudian uh, jadi butuh dua auditor di beberapa bagian ya. Nah, ini kemudian ada pendamping, kemudian ada auditinya yang diaudit, tanggal berapa auditnya, kemudian ada waktunya. Nah, kenapa ada waktunya, Bapak dan Ibu? Di sini jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 14 sampai jam 16 ya. Karena apa? Karena nanti ketika opening meeting gitu ya, ternyata pas lagi opening meeting, oh saya kebagian ngaudit purchasing misalnya. Ternyata bagian purchasingnya saya nggak bisa pagi ini, saya bisanya nanti after lunch misalnya gitu ya. Nah berarti diskusikan di situ. Oh ternyata bisanya di setelah jam makan siang gitu ya. Setelah jam makan siang si auditinya baru bisa diaudit. Nah udah kesepakatan. Oke si auditornya juga bisa di jam tersebut. Oke jadi auditnya bergeser waktunya. Nah ada juga yang misalnya saya bisanya pagi karena siang nanti saya harus keluar, ada ketemu klien misalnya gitu ya. Nah, itu dibicarakan saat di opening meeting. Jadi, audit itu diawali dari opening, nanti ditutup dengan closing meeting, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh jadwal auditnya. Nah, Bapak dan Ibu punya format sendiri, silakan. Jadi, disesuaikan di tempat Bapak dan Ibu yang memudahkan untuk Bapak dan Ibu baca timnya ya, dipahami oleh tim di internalnya Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada rundown auditnya. Nah, ini ada rundown auditnya, ada waktunya, lokasinya, kemudian tujuannya, auditornya siapa, metode auditnya seperti apa. Kemudian ada, oh nanti di awal ada opening meeting. Nah, kemudian ada pengecekan dokumen di jam 9.30 sampai jam 11. Nah, kemudian ada kunjungan fasilitas, ada datang langsung nih ke gudangnya, ke produksi ya untuk mengecek nih penerimaan bahannya seperti apa, terus loker karyawannya bagaimana, penimbangan, area proses, misalnya gitu. Nah, jadi sebelum jam ini si bagian tersebut masih bisa mengerjakan pekerjaannya ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu semuanya dikumpulin langsung nanti diaudit langsung tidak. Jadi bagian yang waktunya belum diaudit, mereka bisa melaksanakan pekerjaannya dulu seperti biasa. Itu nanti mereka akan datang ketika memang waktunya audit seperti itu. Kayak misalnya pengecek kalau jam 9.30 itu dokumen produksi dulu, nanti dokumen warehouse misalnya jam 10. Nah, berarti sebelum jam 10 si warehouse, di staff warehouse, si PIC-nya bisa melakukan pekerjaannya seperti biasa. Seperti itu. Nah, kemudian di terakhir ada closing audit. Ya, jadi ada opening meeting untuk audit, ada closing meeting audit. Nah, kemudian checklist audit, Bapak dan Ibu. Fungsi checklist audit di sini adalah sebagai pedoman, alat bantu mengingat, menjadi catatan mengenai audit. Jadi, kenapa penting catatan audit, Bapak dan Ibu? Nah, checklist audit ini penting karena Bapak dan Ibu akan membawa checklist ini. Jadi, ketika nanti datang mengaudit bagian warehouse, misalnya Bapak dan Ibu sebagai auditor internal, kebagian mengaudit bagian warehouse di Bapak dan Ibu, uh, Bapak dan Ibu sudah punya pegangan yang sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Itu jangan sampai nanti Bapak dan Ibu datang belum punya catatan checklistnya, Bapak dan Ibu,
lupa. Oh, kemarin saya pengen nanya apa ya di bagian warehouse ya. Nah, itu lupa. Itu bisa uh, memperlambat proses audit ya, Bapak dan Ibu, yang waktunya bisa sesuai dengan uh, yang ditentukan sesuai jadwal, ternyata harus cover dari jadwal. Kemudian, isi checklist audit itu apa saja? Pertanyaan untuk memahami proses, tahapan prosesnya, dan proses kontrol yang sesuai dengan persyaratan. Metode untuk memverifikasi sesuai dengan efektivitasnya. Nah, ini contoh checklist audit ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi nih ketika saya mau audit, saya auditor internal baru nih, saya nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung lihat di manual SJPH ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu main-main ke webnya BPJPH ya, Bapak dan Ibu, biasanya ada tuh sudah ada template-nya. Nah, itu udah ada checklist pertanyaannya ya, udah ada checklist pertanyaannya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal checklist aja, nggak usah mikirin lagi nanti saya mau nanya apa ya, saya bingung nih, saya nggak tahu mau nanya apa gitu. Nah, ini sudah disiapkan, misalnya terkait kebijakan halal. Nah, apakah pelaku usaha telah menetapkan kebijakan halal, sudah tersedia ke sumber dayanya? Nah, kalau misalnya sudah ditetapkan kebijakan halalnya. Terus kebijakan halalnya sudah disosialisasikan belum? Misalnya kalau sudah disosialisasikan, sudah sosialisasinya lewat apa? Oh, kita sudah pasang spanduk di depan lobi perusahaan, terus kemudian di pintu masuk ke area produksi. Kita sudah pasang standing banner atau row banner misalnya gitu. Nah, atau kita sudah melakukan training internal setahun sekali. Nah, atau kita sudah menjadwalkan kok untuk sosialisasi training internal akan ada nanti di akhir tahun di bulan Oktober misalnya atau November gitu. Nah, jadi sosialisasinya dalam bentuk seperti itu. Nanti ada bukti sosialisasinya, ada daftar hadirnya, ada materinya, ya. Terus kemudian ada kalau training berarti ada evaluasinya, ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian pelaksanaan audit, ada opening audit, ada closing auditnya. Jadi opening audit, pengumpulan dan verifikasi informasi, ada NC-nya, ketidaksesuaiannya, kemudian ada konfirmasi tentang temuan audit dengan auditnya, persiapan closing meeting dan closing meeting. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu yang punya nomor BPOM biasa ngelakuin auditnya setahun 2 kali. Nah, itu mau disamakan boleh ya. Nanti misalnya biasanya kita ngelakuin audit BPOM-nya cuma sehari kok. Oh, halal juga sehari sama. Oke, berarti menyiapkan 2 hari. 1 hari pertama untuk BPOM, misalnya hari keduanya untuk halal seperti itu. Tapi pastikan checklist auditnya berbeda ya, Bapak dan Ibu, karena kalau yang ditanyakan halal itu terkait dengan kriteria SJPH. Nah, kalau BPOM itu sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPOM ya. Kemudian opening audit. Nah, ngapain sih ada opening audit? Bukannya langsung ketika kita udah dapat jadwal, bukannya kita langsung audit aja pas sudah tanggalnya tinggal datang ke divisinya, ke departemennya, tinggal audit, tinggal tanya gitu. Nah, enggak ya Bapak dan Ibu. Jadi ada opening auditnya ya. Untuk apa? Untuk perkenalan tim audit internalnya. Jadi untuk memperkenalkan, oh ini auditor internalnya, oh ini auditinya ya. Atau untuk menyatukan jadwalnya nih. Kalau misalnya ternyata salah satu tidak bisa di jam tersebut gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada tim internal auditornya yang berganti Bapak dan Ibu karena yang sebelumnya ada yang resign gitu atau PIC-nya ganti karena PIC-nya yang kemarin resign gitu ya. Nah, itu jadi untuk perkenalan tim audit internalnya. Kemudian konfirmasi tujuan dan lingkup audit. Jelaskan lagi terkait dengan tujuan, lingkup audit, nanti bukti, nanti pelaporannya bagaimana, terus kemudian aturannya seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, kemudian hal-hal yang dianggap perlu nih, misalnya kalau di audit nanti ini bagaimana terkait dengan catatan atau checklistnya, nah itu dijelaskan lagi. Nah, di dalam opening audit. Kemudian pengumpulan dan verifikasi informasi, tadi ada informasi awal, bisa cek dokumen, observasi, wawancara, kemudian ketika melakukan audit, bandingkan dengan standar, dengan dokumennya, ada bukti auditnya, setelah dicek dari ke lapangan ya, kemudian ada kesimpulan audit ya, dilaporkan kepada pihak yang terkait. Kemudian temuan audit, ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria atau klausul, kemudian ketidaksesuaian terhadap dokumentasi, misalnya tidak sesuai nih, kok ada SOP-nya tapi SOP-nya nggak dijalanin, ya, atau udah dijalanin prosesnya tapi SOP-nya nggak ada.
Nah, jadi kalau misalnya motonya motonya mutu tuh seperti ini Bapak dan Ibu, jalankan yang kamu tuliskan, tuliskan yang kamu jalankan. Jadi harus ada, harus sinkron. Kalau kamu ngejalanin berarti prosedurnya harus ada. Kalau kamu punya prosedurnya berarti kamu harus jalanin. Seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ketika Bapak dan Ibu sudah punya prosedurnya, sudah punya checklistnya disiapin, tapi nggak dilaksanain, nggak dijalanin, nggak diisi, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya prosedurnya, terus kemudian checklistnya dijalanin, oh dilakukan, ada PIC-nya, ada penandatangannya dan sebagainya, lengkap. Nah, itu sudah sesuai dengan prosedur ya, Bapak dan Ibu. Kemudian aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Nah, sampling Bapak dan Ibu. Jadi gini, kalau misalnya di tempat Bapak dan Ibu produknya banyak nih, misalnya produknya sampai lebih dari 50 sampai 100 nih, karena biasanya jenis produknya banyak, variannya banyak gitu ya. Nah, itu tidak perlu pada saat audit internal itu Bapak dan Ibu cek semuanya, 100-100-nya. Tidak perlu ya, karena waktunya nggak akan cukup Bapak dan Ibu untuk mengaudit seluruh produk yang ada di Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu bisa random ya. Random silakan produk mana saja atau bahan mana saja yang Bapak akan telusuri, Bapak dan Ibu akan cek nih. Oh, misalnya saya pengen produk A, B, dan C misalnya itu. Nah, berarti yang Bapak dan Ibu telusuri sih beberapa produk itu saja. Tidak perlu sampai 100 produk yang ada di Bapak dan Ibu langsung dicek semua. Nah, itu Bapak dan Ibu nanti yang kesulitan ya. Kemudian target. Udah di target ini ada isu tertentu. Misalnya ada isu terkait dengan pewarna. Oh, kalau pewarna itu tidak boleh lebih dari 0,0001 misalnya gitu ya. Nah, itu sudah ditarget ini produk yang pakai pewarna apa saja. Atau ada isu tertentu misalnya terkait dengan penggunaan daging babi misalnya gitu ya. Nah, dicek di produknya Bapak dan Ibu yang menggunakan daging apa saja nih. Nah, itu. Jadi ada target tertentu. Nah, kemudian statistikal atau berdasarkan parameter nih. Oh, berdasarkan uji lab eh, ternyata kita banyak menggunakan pewarna. Oh, ternyata kan uji lab kita ternyata kok ada kecenderungan kena mikro nih. Kira-kira produk mana nih yang mudah terkontaminasi dan sebagainya, misalnya seperti itu. Atau secara persentase. Oh, kemarin saya sempat ngobrol nih sama orang marketing. Orang marketing sekarang penjualan kita yang tinggi di produk A, B, dan nah, Bapak dan Ibu ceknya di produk A, B, dan C tersebut. Itu karena penjualannya ternyata tinggi gitu ya. Oh ini kenapa nih penjualannya tinggi? Saya pengen telusur deh, pengen cek gitu. Sesuai nggak sama standar? Nah itu ya. Jadi tidak perlu semua produk di Bapak dan Ibu itu dicek sama Bapak dan Ibu ya. Silakan bisa disampling. Kemudian pola interaksi auditor dan auditi, Bapak dan Ibu. Auditor, orang yang mengaudit, audit itu orang yang diauditnya, ya. Diidentifikasi NC-nya, Bapak dan Ibu. Non-conformity-nya diidentifikasi ketidaksesuaiannya. Ditulis sama Bapak dan Ibu sebagai auditor. Oh, temuannya saya menemukan tadi terkait misalnya penanganan hama. Saya tadi ketika ngecek di gudang, saya ngelihat banyak kecoa di sudut-sudut ruangan gudang gitu ya. Nah, ini proses penanganan hamanya seperti apa gitu kan. Kemudian dikonfirmasi sama si auditi. Oh iya benar tadi ada kurang lebih 5 kecoa di beberapa sudut gitu ya. Kayak ada persetujuan sama si auditi di review nih, diidentifikasi penyebabnya. Kenapa ya kok ada kecoa? Atau mungkin berarti maintenance terhadap penanganan hamanya kurang nih. Atau pintunya sering dibuka nih, jadi tiba-tiba hama banyak yang masuk. Jadi nanti perbaikannya kayaknya pintu harus ditulis nih, pintu ditutup setelah dibuka atau sebelum masuk Bapak dan Ibu ada plastik kertennya tuh ya. Jadi hama lain juga nggak ikuti, misalnya kayak lalat yang tadinya bisa masuk jadi nggak bisa masuk misalnya seperti itu. Atau ternyata ada lubang nih di sekat ventilasinya. Nah, itu di perbaikannya, apa nih kira-kira perbaikannya? Oh, kalau ternyata ditemukan ada lubang di sekat ventilasi, berarti harus ditutup nih ventilasinya diganti nih supaya si hama tersebut tidak masuk. Atau kok misalnya kemungkinan dari pintu, oh berarti harus ditulis nih karyawan kalau nggak ditulis nggak paham nih. Nanti pintunya terbuka terus nggak bisa ditutup. Atau pakai alat yang bisa tiba-tiba kalau kita buka dia langsung ketutup sendiri. Nah, seperti itu ya.
koreksinya kira-kira akan terulang atau tidak ya? Oh enggak lah, kayak cukup kayaknya maintenance. Kalau gitu efektivitas untuk maintenance terhadap penanganan hamanya ditambahin deh, misalnya seminggu cuma sekali, sekarang seminggu 2 kali gitu untuk pencegahan. Kemudian diberikan lagi kepada auditor, nanti diverifikasi oleh auditor. Oke, penanganannya ternyata pencegahannya ada jadwalnya untuk seminggu jadi 2 kali, yang tadinya 1 kali. Gitu. Kemudian sudah diperbaiki sekat yang berlubang, terus pintunya sudah dikasih label, sudah diganti pakai apa namanya yang buka pintu ketika buka dia bisa tutup lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian sudah dilihat langsung oleh si auditornya, dipastikan ke gudang, dilihat ya, dicek langsung, oh sudah diganti, nah itu sudah dilakukan penggantian, sudah dilihat langsung, nah baru bisa di close MC-nya itu. Nah kemudian laporan audit di sini menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit, menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan, menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit. Nah, di sini ada teknik mencatat laporan audit, Bapak dan Ibu. Jadi, ada standarnya nih untuk laporan audit. Jadi, PLOR, kita menyebutnya PLOR ya, Bapak dan Ibu. Kayak misalnya Bapak dan Ibu, nah boleh deh saya review, Bapak dan Ibu. eh Tugas penyelia halal, Bapak dan Ibu, ada berapa? Kemarin sudah disampaikan tuh di SJPH, Bapak dan Ibu. Istilahnya apa, Bapak dan Ibu? Penyelia halal, APC tugas. Kodam. Betul, ABC Pak. Kodam. Tadi Pak siapa nih? Pak Januar, Yanwar ya? Bu. Pak Yanwar ya? Iya, Boleh, Bapak dan Ibu, silakan. ABC Kodam itu boleh raise hand yang bisa, Bapak dan Ibu. Jabarkan. Pak Yanwar? A. Pengawasan. B. A? Perbaikan. C. Pencegahan. Mm-mm. Kemudian? O-nya koordinasi. D-nya mendampingi auditor. Betul, Pak Yanwar. Mantap. Nah, Kasih. luar biasa. Berarti sudah masuk ya, Bapak dan Ibu. ABC Kodam ya. Itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau istilah untuk di laporan audit itu kita nyebutnya PLOR, ya, problem, location, objective evidence, terus kemudian reference. Jadi masalahnya apa, lokasinya di mana, buktinya apa, terus referensinya kemana nih? Kita mengacu ke kriteria SCPH yang mana? Itu ya. Nah, closing meeting tadi udah ada opening, sekarang closing. Closing itu ngapain sih? Kode closing segala kalau udah audit ya udah gitu. Nanti kita laporannya tinggal sampein aja. Nah, gitu. Jadi ada closing ya Bapak dan Ibu. Jadi menyampaikan dan mendiskusikan hasil audit, memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan. Nah, jadi ketika disampaikan hasil auditnya, nah barangkali ada auditi yang ingin menyanggah Bapak dan Ibu. Oh, ini kok tadi kita ternyata SOP-nya keselip, kita udah bawa nih SOP-nya nih, misalnya tadi temuannya ternyata SOP-nya nggak ada, gitu ya. Ternyata keselip, kata auditinya pas lagi di closing meeting. Ini kita udah bawa kok, dicek nih sama auditornya. Oh iya, oke, SOP-nya sudah sesuai. Oh, formnya sudah dibawa juga sudah sesuai. Oke, bisa di-close nih temuannya jadi Bapak dan Ibu. Nah, jadi memberi waktu sanggahan juga kepada si audit ini untuk menyampaikan bahwa itu bisa ditutup tuh temuannya seperti itu atau temuannya itu tidak sesuai misalnya gitu. Nah, kemudian jika sepakat auditor meminta persetujuan pada auditi laporan audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab ya. Kemudian dokumen audit internal. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini untuk laporan audit ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu sudah punya sendiri formatnya silakan ya. Kayak misalnya Bapak dan Ibu yang sudah BPOM ya, mungkin sudah kalau BPOM juga punya sendiri tuh format laporan auditnya. Biasanya mereka punya capak ya, Bapak dan Ibu, corrective action, preventive action. Nah, itu ada sendiri capaknya ya. Nah, ini kalau untuk ini kami contohkan yang untuk halal. Silakan boleh menggunakan yang sudah ada Bapak dan Ibu, dimodifikasi silakan. Atau mau menggunakan yang ini silakan. Jadi ada nomor dokumennya, kemudian ada pengusulnya, auditor internal siapa, tanggal auditnya tanggal berapa, kemudian auditinya siapa, jabatan si auditinya siapa. Nah, ini kami menuliskan sumber karena si form ini Bapak dan Ibu bisa digunakan untuk yang lain. Jadi selain internal audit halal, mungkin Bapak dan Ibu ingin gunakan untuk internal audit
mutu atau mungkin misalnya Bapak dan Ibu sudah punya form terkait dengan laporan audit dari sistem mutu atau keamanan pangan, boleh silakan digunakan. Nah, ini bisa digunakan untuk internal audit yang sistem Bapak dan Ibu miliki. Misalnya Bapak dan Ibu punya GMP, ya misalnya. Nah, internal audit GMP, ya Bapak dan Ibu. Karena biasanya kalau di manufacturing, dasar tuh Bapak dan Ibu GMP. Karena GMP kan selain ngecek building, ya dia ngecek personal hygiene juga. Gitu. Jadi, bagaimana nih kalau misalnya lantainya gompal. Nah, itu sudah masuk GMP tuh Bapak dan Ibu, masuk ketidaksesuaian nih. Karena bisa apa? Bisa membahayakan. Ya, kalau misalnya lantainya gompal, karyawan mundar-mandir, terus kemudian karyawan tersandung gitu ya. Atau ternyata temboknya ada yang terkelupas. Ya, ada yang terkelupas, ada yang bopel misalnya gitu ya. Nah, itu jadi temuan GMP itu. Ya, nah kalau misalnya di halal, oh misalnya kalau limbahnya tidak sesuai nih pas pembuangannya kok ternyata bau si limbahnya masuk ke produksi gitu kan bisa mengkontaminasi. Nah, itu ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk internal audit yang lain. Kemudian bisa digunakan untuk keluhan pelanggan Bapak dan Ibu. Misalnya kalau selama ini Bapak dan Ibu keluhan pelanggannya pakai logbook ya. Nah, ini bisa pakai form ini nih. Jadi atau pakai email aja biasanya cuma dicatat email, nulis customernya keluhannya apa gitu ya. Nah, sekarang boleh pakai form nih, Bapak dan Ibu customer-nya bisa nulis nih problemnya apa nih, terus buktinya apa. Nah, bisa dia kasih ke tempatnya Bapak dan Ibu sebagai komplainnya gitu ya. Atau untuk tinjauan manajemen atau kaji ulang Bapak dan Ibu sebutannya di halal, kemudian eh, ada sebutannya lagi manajemen review ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ada pembahasan yang belum selesai gitu ya, eh, harus ada penanganannya nih. Nah, boleh nih bentuknya laporan seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian ada problemnya di sini, ada lokasinya, ada objektif evidence-nya, ada referensinya, ada tanda tangan si auditornya, ada tanda tangan si auditinya. Nah, ini formnya seperti ini, Bapak dan Ibu, untuk laporan. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan audit internal. Bapak dan Ibu, silakan kita masih cukup waktunya ya untuk mengerjakan tugas Bapak dan Ibu. Jadi nanti eh, Bapak dan Ibu masih bisa nih kita diskusi gitu. Jadi masih sempat Bapak dan Ibu mengerjakan tugas nanti bisa mengumpulkan sesuai tepat waktu ya Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum saya share tugasnya atau bingung nih terkait audit Bapak dan Ibu. Oh, udah ada dua. Baik. Oke. Ibu Kania, silakan. Halo, selamat siang, Bu. Siang Eh, Ibu. iya, saya ada pertanyaan mengenai hasil laporan audit halal internal. Jadi biasanya itu saya mengirimkannya ke LPH, Bu, 1 tahun sekali. Apakah itu bisa mewakilkan? Hmm? Maksud saya, apakah tidak perlu untuk mengirimkannya ke BPJPH? Atau saya harus mengirimkannya juga ke BPJPH? Begitu, Bu. Terima kasih. Ibu sama-sama. Ibu LPH-nya pakai LPH POM ya? Iya, betul, Bu. LPH POM memang dia pakai sistem serol yang harus kita kirim setiap setahun sekali ya Bu ya. Iya, betul. Oh, nah berdasarkan peraturan sekarang kirim ke BPJPH juga Bu. Oh, berarti Tuh, dua ya, Bu. Ke betul. Jadi LPH nanti dan BPJPH betul juga. nanti Ibu Kania sudah mulai nih mengirimkan ke BPJPH via email layanan PTSP juga bisa Bu. Jadi Oh, Ibu oke. bisa lihat di webnya nanti ada emailnya, Ibu bisa ke sana atau emailnya ke pengawasan, kalau nggak salah Ibu pengawasan@gmail.com itu kalau nggak salah itu untuk melaporkan eh, hasil auditnya Ibu. Oh, Das. oke, baik, Bu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu ya, kalau misalnya belum ada feedback gitu ya, yang penting Ibu sudah ada bukti untuk mengirimkan hasil auditnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada auditor datang gitu ya, Mm-mm. mereka menanyakan hasil audit internalnya sudah dilaporkan atau belum, Ibu punya bukti emailnya. Oh, baik. Dan untuk laporan audit halalnya di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya juga saya kirimkan, Bu. Boleh di tahun ini aja dulu, Bu. Oh, Yang oke. tahun Ya, sebelumnya nggak usah, nggak apa-apa. ya, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, bukannya. Selanjutnya, Pak Doni, silakan. Baik, terima kasih Bu. Apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar Pak Doni, tapi wajahnya Pak Doni nggak kelihatan ya. Saya kelihatan semua kepalanya Pak Doni.
Sorry, ketutupan. sorry, sorry. Oke, Oke, oke. silakan Pak. Saya ada dua pertanyaan, Bu, Hmm, terkait Ibu. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah dalam hal produk obat-obatan ya, dan ruang lingkupnya itu belum termasuk oleh si LHLN yang sudah MRA dengan BPJPH. Kemudian salah satu bahannya itu berasal dari negara ketiga dan sudah disertifikasi halal oleh LHLN setempat gitu. Namun tidak termasuk dalam ruang lingkup juga gitu, walaupun sudah MRA juga dengan BPJPH. Apakah si auditor harus melakukan visitasi ke negara ketiga? Itu yang pertama ya, Bu, ya. hmm. Yang kedua, dalam hal OEM atau maklun sudah diaudit oleh LHLN, tapi juga tidak termasuk dalam ruang lingkup BPJPH. Apa yang harus dilakukan, Bu? Oke, baik Pak. Yang kedua gimana Pak tadi Pak? Jadi OEM-nya ini sudah diaudit oleh CICOT ya, sudah diaudit oleh LHLN, proses produksi dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam ruang lingkupnya itu tidak ada ruang lingkup manufaktur antara BPJPH dengan LHLN tersebut gitu. Oke, tidak ada MOU ya Pak ya? CLI. MOU sudah ada, MRA sudah ada, tapi tidak ada dalam ruang lingkup bahwa manufaktur itu juga bisa apa sudah diaudit atau sudah termasuk dalam ruang lingkup kerjasama antara BPJPH dengan LHLN tersebut gitu. Kerjasama gimana Pak maksudnya? Atau maksudnya registrasi bahannya ya Pak ya ke BPJPH? Prosesnya Bu, proses si manufaktur ini sudah disertifikasi oleh LHLN setempat, tapi eh, tidak termasuk dalam apa namanya ruang lingkup antara si BPJPH dengan LHLN yang berkaitan. Nah, si LHLN-nya sendiri sudah MOU dengan BPJPH nggak Pak? Sudah Sudah ada di listnya BPJPH. ada, Ada di listnya BPJPH. Nah, tapi si ada. manufacturer-nya sendiri belum ke BPJPH gitu maksud Bapak. Belum betul ya kurang lebih seperti itulah. Oke, gini Pak sebenarnya. Prosesnya tuh gini, kalau Bapak dan Ibu, kalau produk impor, misalnya bahannya yang Bapak dan Ibu gunakan dari luar negeri, ya, misalnya ambillah itu dari Thailand misalnya, ya. Nah, di Thailand itu kan dia punya LHLN namanya Cicot ya, Bapak dan Ibu, ya, Cicot itu. Nah, dia expirednya kalau nggak salah 2 tahun. Nah, kalau misalnya manufacturernya Bapak dan Ibu ternyata di Malaysia, tapi pakai sertifikatnya Thailand, pakai sertifikatnya Sikot itu nggak bisa. Atau misalnya Bapak dan Ibu produknya eh, dari Filipina, tapi pakai sertifikat halalnya Jakim, itu nggak bisa. Jadi sertifikat halal itu berlaku jika manufacturernya memang ada di negara tersebut. Misalnya kalau Thailand berarti ya pakainya Sikot. Kalau misalnya dia pabriknya di Filipina berarti dia pakainya IDCP. Kalau dia pabriknya di Singapura berarti dia pakainya MUIS gitu ya. Atau dia misalnya pabriknya di Jerman dia pakainya HKC misalnya gitu ya. Nah, itu harus sesuai dengan tempat pabriknya LHLN itu. Jadi nggak akan diakui jika misalnya dia sudah LHLN tapi manufakturnya bukan di negara tersebut. Atau misalnya Ivanka, Ivanka itu hanya untuk USA. Nah, tapi ada yang pakai Ivanka untuk Cina. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, itu tidak bisa diakui, ya, Bapak dan Ibu. Tidak akan bisa diregistrasi juga di BPJPH. Nah, BPJPH itu punya registrasi, dua registrasi, Bapak dan Ibu. Pertama, registrasi yang reguler. Reguler itu untuk produk yang Bapak dan Ibu daftarkan untuk sertifikat halal Indonesia yang biasanya kalau dia perusahaan luar negeri, dia punya importir di sini, dia akan dibantu oleh importirnya. Ya, akan dibantu importirnya untuk mendaftarkan. Kemudian nanti setelah didaftarkan, dia akan ada proses audit. Nah, proses auditnya ini si auditor akan datang ke manufacturernya, akan mengecek langsung ke pabriknya. Ya, mau itu di luar negerinya mana saja, Bapak dan Ibu. Mau itu luar negerinya di Eropa, mau itu luar negerinya di Asia, itu akan diaudit. Mau dia pabriknya satu, dua, tiga, itu akan diaudit. Ya, nah kemudian ada sertifikat RSHLN namanya, registrasi sertifikat halal luar negeri.
Jadi ketika Bapak dan Ibu menggunakan bahan berasal dari Thailand, punya sertifikat halalnya SIKOT. SIKOT itu sudah MRA, sudah MOU dengan BPJPH. Dan misalnya MOU-nya mereka masih panjang sampai 2028, ya. Nah, SIKOT ini punya expired date 2 tahun. Berarti nanti sebelum 2 tahun harus diperpanjang lagi ke BPJPH. Nah, daftarnya namanya registrasi RSHLN, Bapak dan Ibu. Nah, RSLL ini nih yang mendaftarkan adalah importirnya. Nanti yang keluar sertifikat halalnya bedanya adalah kalau yang reguler yang keluar adalah nama pabriknya. Nah, kalau yang RSILN yang keluar adalah nanti nama importirnya. Jadi nama importirnya tercatat tuh di sertifikatnya. Nah, itu dia sudah meregistrasi kepada BPJPH. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau cek produk halal luar negeri yang Bapak dan Ibu punya, sudah registrasi sama BPJPH atau belum, bisa dicek produk halal. Ya, itu ada cek sertifikat halal untuk produk Bapak dan Ibu yang beli bahannya dari luar negeri. Itu ada tuh. Misalnya, saya dulu pernah ngurus produk importirnya, salah satu importir ya, Bapak dan Ibu, Ingredient. Itu produknya modified tapioca. Nah, itu produknya banyak ya. Dia ada dari Spanyol, ada dari Eropa juga. Nah, gitu ya. Nah, ada dari Asia juga, dari Thailand juga ada. Nah, itu si importirnya, nama importirnya akan masuk Bapak dan Ibu di sertifikat halal tersebut beserta nama produknya apa saja yang didaftarkan gitu. Nah, itu dia harus mendaftarkan RHSALN di sistemnya si halal. Nah, kalau dia sudah terdaftar dia registrasi sertifikatnya, nanti Bapak dan Ibu yang didaftar bahan di tugas keduanya Bapak dan Ibu, di tugas pertamanya Bapak dan Ibu yang LK kedua daftar bahan, untuk produk yang luar negeri Bapak dan Ibu tuliskan nomor registrasinya dan tanggal terbitnya. Nah, karena terdetek tuh di webnya BPJPH untuk nomor registrasinya, produsennya, kemudian tanggal terbitnya, ya, itu terdeteksi itu. Importirnya siapa itu ada. Itu ya. Bapak dan Ibu masukkan itu. Kalau Bapak dan Ibu pakai bahan yang sudah registrasi BPJPH, nah dokumen yang lain biasanya nggak akan ditanyakan lagi Bapak dan Ibu. Kecuali nanti auditor misalnya ingin compare, pengen lihat COA-nya, pengen lihat MSDS-nya, misalnya gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu silakan tunjukkan. Tapi kalau untuk nanti pendaftaran, jika dia sudah punya RSALN-nya, nah, itu Bapak dan Ibu tinggal masukkan aja nomor RSIN-nya. Jadi Bapak dan Ibu dokumen yang lainnya kayak COA dan sebagainya tidak perlu karena sudah teregistrasi di BPJPH. Tapi pastikan lagi kalau rek BPJPH itu dia punya expired. Jadi kalau misalnya Jakim itu 3 tahun, sebelum 3 tahun Bapak dan Ibu 3 bulan sebelumnya harus sudah memperpanjang. Kalau tidak, nanti misalnya Bapak dan Ibu telat memperpanjangnya, sudah masa expirednya, Bapak dan Ibu expired di Juni, tapi Bapak dan Ibu perpanjangnya di Juli. Nah, itu yang akan keluar nomornya berbeda lagi. Jadi nanti kesulitannya adalah Bapak dan Ibu harus nempel lagi tuh si produknya, si bahan yang akan datang ke Indonesia untuk ditempel lagi nomor rek yang baru. Itu padahal nomor yang sebelumnya masih apa namanya masih banyak stoknya misalnya ya sudah tertempel. Nah, itu tapi mau tidak mau Bapak dan Ibu harus menempelkan nomor yang baru karena Bapak dan Ibu telat mendaftarkan. Tapi kalau mendaftarkannya tidak telat sebelum masa expired, itu nomornya sama. Itu. Sama kayak Bapak dan Ibu daftar sertifikat halal yang reguler. Itu nanti ketika Bapak dan Ibu punya, misalnya sudah dapat sertifikatnya, Bapak dan Ibu ternyata punya produk baru. Oh, saya baru baru kemarin terbit. Aduh, kenapa kemarin jadi daftarin sekalian bareng ya, gitu kan? Nah, tapi kan udah terlanjur terbit yang sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu punya produk baru lagi, itu akan masuk pengembangan. Nah, nanti pengembangan ini Bapak dan Ibu daftarkan menginduk pada yang sebelumnya. Jadi nomornya bisa sama, seperti itu. Begitu. Jadi kalau misalnya dia sudah teregistrasi, Bapak dan Ibu tuliskan di daftar bahannya sudah teregistrasi, sudah nomornya rek sekian itu. Ya, bedanya adalah kalau sertifikat reguler kodenya ID, kalau yang RSALN itu rek depannya, Bapak dan Ibu. Seperti itu, Pak Doni. Ya, begitu Pak Doni. Jadi kebanyakan kalau eh, produk luar, Pak, terakhir saya ngurus produk Eropa, Pak, itu emang bahannya juga semua dari Eropa, ya. Dan itu LHLN-nya beberapa ada yang dari Eropa tuh yang belum teregistrasi BPJPH. Jadi harus banyak dokumen yang
diminta nih Pak, dokumen yang diminta. Nah, tapi intinya adalah dokumen yang harus Bapak dan Ibu punya, yang harus Bapak dan Ibu pegang, yaitu adalah flowchart, COA, dan ingredientnya. Itu. Begitu Pak Doni. Monitor Pak Doni. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu kalau memang produknya dari luar, siapkan dokumen yang penting yang Bapak harus dan Ibu kalau memang Bapak dan Ibu miliki itu adalah flowchart, ya, ingredients-nya atau spek, kemudian produk dari COA-nya. luar, siapkan Tapi dokumen yang penting. aku Bapak baca dan Ibu sebentar kayak bocor. miliki itu adalah flowchart siapkan dokumen yang penting. Bapak dan Ibu miliki. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalnya memang itu dari luar negeri, cek di BPJPH, di data LHLN-nya, apakah sudah MOU atau MRA atau belum. Nah, pastikan lagi, cek lagi, dia MOU-nya masih panjang atau ternyata Oktober besok sudah expired. Nah, kalau Oktober besok sudah expired, Bapak dan Ibu mendaftarkan, si importernya mendaftarkan produk punyanya si manufacturer, nanti berlakunya hanya sampai Oktober. Itu padahal ternyata di sertifikat halalnya masih panjang, masih 2 tahun. Begitu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan Bu Kris. Cukup Pak Doni? Ada lagi Pak Doni? Cukup Pak Doni? Sementara cukup, Bu. Sementara Oke. cukup. Nah, baik. Berikutnya Ibu Kris. Terima kasih Ibu. Ya, izin menanyakan di awal materinya Bu Ayu tadi menyampaikan bahwa kalau di tim manajemen halal, salah satu anggotanya bisa dari tim mutu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebaiknya dari tim mutu, kalau tempat kami kebetulan rumah sakit, tim mutunya dari instalasi gizi, ataukah dari tim mutu, komite mutu rumah sakit, Ibu? Mohon petunjuk. Oke, boleh Bu. Dari yang gizi, boleh Ibu ambil personelnya, terus kemudian dari yang tim mutunya bisa Bu. Dari tim mutunya rumah sakit. Biasanya mereka auditnya kalau di rumah sakit biasanya selain lingkungan apalagi Bu ya? Ibu Kris monitor. Ibu Kris monitor. Mute, Bu. Kalau Iya. komite rumah sakit, monitor Ibu. Iya, Terdengar monitor. nggih suara saya? Terdengar. Terdengar, Bu. Halo? Iya, iya, Terdengar suara terdengar. saya, Ibu? Terdengar, Bu Kris. Halo, monitor Bu Kris. Halo? Komite mutu rumah sakit ini personalnya, iya, monitor Ibu. Suara saya terdengar nggih? Terdengar, Bu, Halo? terdengar. Iya, terdengar, Bu. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Izin menyampaikan Ibu, kalau dari anggota tim komite mutu rumah sakit, artinya bukan dari gizi, bisa dari tenaga lain, profesi lain maksudnya. Berarti sebaiknya yang memang dari profesi lain ataukah tim mutunya punyanya instalasi gizi, Bu? Iya, boleh Bu. Dari yang Halo? tim. Iya, halo, Ibu. Suara saya sudah dengar, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu? Iya, terdengar Monitor. Ibu. Oke, iya. Terdengar, Bu. Nah, Bu Kris bisa dari tim mutu selain gizi juga, Bu, untuk tim di halal ini. Jadi tidak hanya tim gizi, tapi Ibu bisa ngambil juga dari tim mutu di luar yang si tim gizinya. Seperti itu, Bu Kris. Monitor, Bu Kris. Baik. Monitor Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama, Bu Kris. Baik. Berikutnya, Bu Dedeh, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede, silakan. Selamat siang Ibu Ai. Siang, Ibu. Ibu ini terkait dengan laporan audit. Kami kan dari jasa transportasi. Untuk mencapai kehalalan dalam jasa transportasi ini, apa saja nanti yang bisa nanti diaudit
gitu Hmm. Ibu. Terus ada lagi Bu yang mau aku tanyakan terkait untuk jasa transportasi itu kan kita itu kan untuk bongkar muat itu kan diperlukan maaf kuli gitu ya, yang untuk bongkar muat. Nah, sedangkan mereka itu berpakaiannya saja terkadang tidak memakai alas kaki gitu kan. Apakah itu ada standar untuk kehalalan jasa transportasi? Ya, Ibu. Itu Kalau di Ibu jasa mohon transport, pencerahannya. ya baik. Kalau di jasa transportasi itu kan bahannya sendiri hanya pembersih ya, Bu Dede Ya, ya. ya Jadi betul. pastikan si armadanya itu cleaningnya baik gitu. Jadi kayak Oke. misalnya mungkin menggunakan si kulit tadi ya. Nah, Ya. pastikan si kulit tadi eh dari sisi kebersihannya cukup, Bu Dede. Jadi jangan sampai nanti misalnya armadanya sudah dibersihkan, tetapi jadi terkontaminasi karena si kulitnya ternyata tidak Tidak menggunakan memakai alas alas kaki. kaki. Ya Ketika betul. menaikkan barang ternyata menginjak-injak yang sudah dibersihkan gitu ya. Nah, itu bisa mengkontaminasi sih. Misalnya ternyata yang injak ada semut dan sebagainya jadi terikut gitu ya. Bu Dede, ya itu mesti diperhatikan sih. Takutnya menginjak sesuatu ya Bu, Iya, najis betul. gitu Nanti ya di alas mengkontaminasi. kakinya beliau. Oh baik Ibu, terima kasih. Bisa diperhatikan untuk personal hygiene-nya sih, Ya Bu Dede. baik. Terima Ya, kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rizky. Ya, Bu Ai, terima kasih Bu. Saya mau nanya, Ya, kan basicnya emang tahu ya halal gitu ya. Semua barang hmm. yang terutama yang instalasi gizi itu harus halal. Tapi ada susu medis nih, beberapa nih saya ngecek nih susu medis saya gitu ya. Ternyata ada yang tidak tercantum sertifikat halal waktu dari BPOM. Nah itu kan itu gimana tuh Bu gitu ya. Terus sementara waktu yang narasumber sebelumnya kan bilang harus diganti yang ada sertifikat halalnya. Nah, saya mau nanya kalau usernya nanti dokter gitu kan, dokter bilang harus pakai merek itu gimana? Gitu sih Bu Ayi. Iya, betul. Boleh sih, Bu Rizky nanti info ke, kan kalau misalnya di perusahaan itu kita sosialisasinya juga ke supplier ya, Bapak dan Ibu. Dari perusahaan misalnya manufacturer pas kita barang datang, Bapak dan Ibu sosialisasi nggak nih ke supplier? Sudah saya sosialisasi ketika barang datang, saya infokan bahwa kita lagi proses SJPH, jadi nanti barang yang datang akan kami cek seperti ini, yang akan kami cek juga ada origin country-nya, kemudian nanti kita butuh dokumen SH-nya gitu. Nah, sama untuk rumah sakit, Ibu bisa infokan kepada dokternya, Dok, karena kita sudah menerapkan SJPH, peraturan SJPH adalah bahwa semua yang ada di produk yang ada di rumah sakit ini harus tersertifikasi gitu ya, harus terverifikasi halal. Nah, itu berarti si produk tersebut harus diganti, Ibu. Memang harus seperti itu. Jadi harus diganti yang sudah tersertifikasi halal. Kayak misalnya Bapak dan Ibu mengisi daftar bahan ya. Ternyata di daftar bahan tersebut ada yang belum tersertifikasi. Ternyata masuk di KMA 748 atau masuk di KMA 944. Nah, kalau sudah masuk di KMA tersebut berarti dia wajib SH. Bapak dan Ibu. Kalau sudah masuk di KMA tersebut, berarti dokumen yang Bapak dan Ibu minta itu SH yang paling wajib. Itu. Jadi kalau misalnya dia ternyata cuma mengirimkan COA, cuma mengirimkan flowchart-nya, nah itu tidak cukup. Karena dia masuk di KMA 944 atau 748. Berarti yang dibutuhkan adalah SH. Jadi mau tidak mau jika dia belum punya SH, berarti harus diganti dengan alternatif bahan yang sudah ber-SH atau produknya yang sudah ber-SH. Seperti itu Bu Rizky. Jadi memang harus kalau misalnya kita menerapkan SCPH berarti dari hulu sampai hilirnya memang harus tersertifikasi seperti itu, Bu Berarti Rizky. iya harus Oh, pendekatan oh, sama dokternya lumayan nih betul. ya, karena kan tahu Iya, sendiri ya, apalagi dokter spesialis gitu ya. Jadi agak worry gitu pendekatannya sementara susu itu Heeh, mau dipakai untuk kebutuhan medis untuk betul, pasien seperti itu sih. betul. Tapi boleh Paling Bu nanti PR-nya adalah begitu. boleh si dokternya menginfokan kepada si produsen si susunya Bu. Biasanya kan kalau dokter ngambil ada marketingnya ya Bu ya. Marketingnya yang Betul, datang betul. menawarkan si produk tersebut, ada produsennya infokan kepada si marketingnya bahwa Bu, saya masih bisa tetap ambil ini, tapi saya butuh sertifikat halalnya. Tolong infokan ke si produsennya untuk mensertifikasi halal. Seperti itu Bu. Bisa. Jadi nanti misalnya ternyata lagi proses nih Bu, lagi proses, ternyata si produsennya lagi proses untuk proses sertifikasi. Itu sertifikatnya belum keluar. Nah, itu boleh tuh nanti Ibu
sampaikan misalnya auditor datang, ini lagi diproses sertifikasi kok, ini nomor pendaftarannya, itu bisa. Seperti itu. Jadi yang penting si produk itu sedang proses ya akan sertifikasi atau misalnya ini sedang diaudit kok Pak si perusahaannya dan lagi menunggu sertifikat misalnya gitu. Nah itu bisa. Jadi Ibu boleh sampaikan sama dokternya biar dokternya menyampaikan ke si produsen tersebut karena biasanya memang yang disarankan sama si dokternya itu ya memang itu yang dibutuhkan sih ya Bu Rizky ya. Iya Gitu. Jadi benar. agak kesulitan memang kalau kita harus mengganti gitu. Sama Iya, jadi Bapak dan Ibu, apalagi sama dokter ya, Bu ya. betul, betul. Sama halnya Bapak dan Ibu misalnya di manufacture ketika ingin produk itu launching, bahannya ada yang tidak ternyata belum sertifikasi halal, tapi ini kalau udah di trial bagus nih ke produk kita gitu. Jadi Bapak dan Ibu susah nih mau menggantinya tuh gimana gitu, karena ini sudah cocok gitu loh. Yang lain tuh belum tentu cocok gitu. Nah, tapi halal minta dia harus SH kalau dia sudah masuk KMA. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu bagaimanapun caranya itu harus tersertifikasi halal. Seperti itu. Begitu Bu Rizky. Baik, baik Bu Aing, ntar pendekatan sama dokter Iya, pelan-pelan dulu. betul. Kalau nggak saya yang diamuk nanti. Baik Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu saya share untuk tugasnya. Ya, kita buat tugas sebentar. Tugasnya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Saya share tugasnya dulu. Oke, Bapak dan Ibu saya sudah share di grup untuk LK 5 dan 6. Saya izin buka juga ya Bapak dan Ibu. Kita buka bersama. Oke, saya buka. Oke, Bapak dan Ibu sudah bisa download ya? Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu di sini studi kasus internal audit ya Bapak dan Ibu di sini ada tugas 3. Nah, Bapak dan Ibu kebetulan tugas 5 dan 6 ini dalam satu form ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah mengerjakan yang laporan ini jangan diupload dulu. Nanti kita akan upload ketika nanti unit kompetensi yang ke-6 saya sudah jelaskan. Kemudian tugasnya sudah Bapak dan Ibu lengkapi baru diupload ya. Karena ini dalam satu form ini untuk unit kompetensi 5 dan 6 Bapak dan Ibu. Nah, di sini melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Pro Halal Maju Bersama, Pak Setia sebagai penyelia halal, sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal. Nah, jadi dia selain penyelia,
halal, dia juga internal auditor halal. Menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Nah, setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia langsung melakukan audit di bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian gudang. Menemukan adanya bahan baku niacinamide ya sebanyak 15 drum plastik dengan merek Mois yang tidak terdapat label halalnya. Dan dari telaah dokumen daftar bahan halal DBH-nya ya Bapak dan Ibu telah disetujui oleh BPJPH dan LPH. Niacinamide yang digunakan seharusnya merek Skin dan telah memiliki sertifikat halal. Pastinya memastikan memeriksa nih di webnya bpjph.halal.go.id. Memang niacinamide merek Mois belum memiliki sertifikat halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa niacinamide Mois sebanyak 15 drum plastik baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Skin mengalami kekosongan stok di supplier. Jadi karena kosong, dia beli merek yang lain ya. Nah, bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide tersebut karena tidak mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Nah, tugasnya adalah Bapak dan Ibu, isilah checklist audit dan buatkan laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. Jadi berdasarkan studi kasus ini, isi checklist dan laporannya. Nah, kemudian yang harus Bapak dan Ibu kerjakan adalah di sini kita isi tanggal auditnya, Bapak dan Ibu, sesuai studi kasus. Tadi tanggal auditnya berapa? Nah, di sini tuliskan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian auditornya siapa? Tadi auditor dan penyelia halalnya sama ya, pasti ya Bapak dan Ibu. Kemudian auditinya. Nah, auditinya tadi ngauditnya ke gudang nih, Bapak dan Ibu. Saya tandain ya. Saya bold kuning. Nah, ke gudang nih, tadi ketemu dengan siapa nih? Pak Irfan bagian gudang ya. Lokasi auditnya di mana? Oh, di gudang bahan baku. Nah, karena Bapak dan Ibu kita studi kasusnya terkait dengan kriteria berapa Bapak dan Ibu kalau studi kasusnya terkait ini? Boleh resen yang tahu Bapak dan Ibu? Kalau terkait studi kasusnya ini dia masuk kriteria SJPH yang keberapa? Yang bahan, Bu. Oke, Bu siapa? Hani ya, Bu. Oh, bukan Nia lagi. Oke, mantap bukan Nia. Ya. Oke, benar Bapak dan Ibu terkait dengan bahan ya, terkait dengan bahan karena di sini tadi ada DBH juga. Nah, Bapak dan Ibu checklist ini bisa Bapak dan Ibu gunakan pada saat nanti Bapak dan Ibu melakukan internal audit. Ya, ini boleh Bapak dan Ibu gunakan. Ini silakan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ingin menggunakan ini lengkapi sampai yang pemantauan dan evaluasi. Tapi karena kita di tugas kelas ini studi kasusnya tadi seperti yang disampaikan bukannya terkait dengan bahan, berarti kita checklist yang di bagian bahan. Nah, ini Bapak dan Ibu checklist. Nah, ini contohnya, apakah bahan yang digunakan sudah tersertifikasi halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan dan kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Bahan yang digunakan sudah bersertifikasi halal ya. Itu. Nah, yang belum bersertifikasi halal yang mana? Nah, ini Bapak dan Ibu sesuaikan dengan studi kasus. Kalau misalnya pertanyaannya itu tidak sesuai dengan studi kasus, Bapak dan Ibu, ini kalau misalnya pertanyaannya tidak sesuai dengan studi kasus di sini, Bapak dan Ibu bisa checklist di TR. Nih, tidak relevan. Ya, ini kan ada tidak relevan ya. Gitu. Nah, kalau misalnya, nah ini kan jawabannya apa nih? Tidak ya, Bapak dan Ibu nih. Tidak. Karena apa nih di sini? Apakah bahan yang digunakan sudah bersertifikasi halal? Tidak. Untuk apa nih? Untuk bahan niacinamide
Merek skin. Nah, ini contohnya ya. Merek Mois ya Bapak dan Ibu, merek Mois. Merek Mois yang belum diketahui sertifikat halalnya ya. Bahan merek Mois yang belum ber-SH. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu misalnya gini, teruskan lagi, apakah bahan tidak berasal dari bahan haram? Nah, tidak gitu ya. Nah, untuk bahan yang apa? Nah, kemudian apakah bahan tidak dihasilkan dari fasilitas? Nah, ini Bapak dan Ibu tuliskan bukti pemenuhannya. Sesuaikan dengan studi kasus. Kalau misalnya tidak relevan, checklist di tidak relevan. Ya. Nah, kemudian sampai di sini nih Bapak dan Ibu sampai poin 12 checklistnya. Di poin B bahan ya. Kemudian Bapak dan Ibu ke bawah sini. Nah, ini ada tempat tanggal. Nah, tempatnya ini Bapak dan Ibu bisa tuliskan Jakarta. Kemudian tanggalnya sesuai tanggal audit ya Bapak dan Ibu. Tanggal auditnya tadi tanggal 8 Maret 2025. Itu. Nah, ini auditornya siapa? Bapak dan Ibu tuliskan nama auditornya. Pak Setia tadi ya. Terus auditinya sini Pak Irfan. Nah, Bapak dan Ibu tanda tangannya kita boleh dummy ya. Bapak dan Ibu bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini ini Pak Irfan. Ini boleh dummy Bapak dan Ibu. Seperti ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu lengkapi sampai sini, sampai referensi ya. Tuliskan di sini misalnya nomor dokumennya 01 garing bulannya Maret ya, berarti 3 garing 2026. Nah, seperti ini saja. Terus ini Bapak dan Ibu isi auditornya siapa, tanggal auditnya berapa, sesuai studi kasus, jabatannya apa. Nah, di sini tulis internal audit karena kita lagi simulasi audit halal, berarti di sini audit halal Bapak dan Ibu ya. Atau Bapak dan Ibu mau kuningkan biar jelas. Nah, seperti ini. Kemudian temuannya tuliskan di sini Bapak dan Ibu. Ditemukan misalnya gitu, ditemukan bahan. Nah, itu Bapak dan Ibu tinggal tuliskan. Tadi studi kasusnya terkait apa, ya. Kemudian buktinya apa? Nah, buktinya misalnya di sini di contoh di sini adalah ini contoh di sini ada berapa banyak nih. Nah, di sini tuliskan ada berapa banyak. Nah, itu dituliskan untuk buktinya, ya. Terus menyalahi apa saja, misalnya, oh ternyata dia beli merek skin karena tidak ada, mereka ternyata beli merek Mois karena tidak ada barangnya lagi kosong, gitu, ya. Itu tuliskan di sini buktinya menyalahi apa? Oh tadi tidak ada misalnya di dalam daftar bahan halal, itu Bapak dan Ibu tuliskan. Lokasinya di mana? Tuliskan. Referensinya tadi seperti yang disebutkan bukannya. Kalau di SJPH berarti Bapak dan Ibu nulisnya 5.B. Itu bahan. Di sini kriteria SJPH. Oke, nah ini tinggal Bapak dan Ibu tuliskan nama auditornya, tuliskan nama auditornya. Nah, cukup sampai di sini aja untuk laporan audit Bapak dan Ibu. Yang ini tidak perlu dikerjakan dulu ya, nah, ini dikerjakannya nanti saja. Nah, Bapak dan Ibu cukup mengerjakannya sekarang sampai di sini dulu, sampai referensi. Oke, ya. Nah, ini sampai referensi ini Bapak dan Ibu. Ini saya tandain ya. Nah, ini cukup sampai sini dulu. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu silakan boleh Bapak dan Ibu isi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Buktinya itu berapa banyak, kemudian menyalahi apa saja tadi, oh ada prosedurnya, misalnya belum ada prosedurnya. Nah, itu di Bapak dan Ibu tuliskan.
Bapak dan Ibu, saya boleh stop share-nya? Izin? Boleh, Mau Bu. boleh ya? Boleh, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, waktunya masih 4 menit lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu, atau boleh tulis di chat room jika Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, atau boleh japri saya jika memang Bapak dan Ibu masih ada yang kurang dimengerti terkait dengan audit internal. Ya, Eh, nanti diisi, tidak perlu di-upload dulu Bapak dan Ibu, karena untuk tugas 3 ini di-uploadnya hanya satu file. Nanti kita masih ada unit kompetensi 6 untuk melanjutkan tadi terkait dengan akar penyebab, tindakan perbaikan, pencegahan, dan verifikasi. Itu terkait dengan unit kompetensi yang keempat, karena terkait dengan evaluasinya. Ya, baik, jadi Bapak dan Ibu, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah lulus penyelia halal di sini, untuk proses sertifikasi halal, Bapak dan Ibu harus sudah melakukan audit internal dan kaji ulang sebelum Bapak dan Ibu diaudit oleh LPH. Jadi salah satu dokumen persyaratan yang harus Bapak dan Ibu siapkan ya ketika nanti auditor datang adalah hasil audit internalnya. Ya, nanti dilaporkan regular report ya Bapak dan Ibu ke BPJPH. Kalau misalnya tadi ada salah satu LPH yang meminta report, regular report per tahun, silakan dikirimkan juga ke LPH-nya. Ya, kalau misalnya ternyata LPH yang Bapak dan Ibu pakai nanti tidak meminta report tersebut, Bapak dan Ibu kirimkan saja ke BPJPH. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, semoga nanti bisa diimplementasikan untuk audit internal ini. Jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan form checklist tadi, ya, Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk Bapak dan Ibu audit internal disesuaikan dengan divisinya, ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya terkait dengan distribusi, tidak ada proses pengolahan. Jadi misalnya terkait hal-hal yang pengolahan, kemudian terkait hal-hal yang pembuatan produksi dan sebagainya, nah itu tidak ada, itu bisa dikosongkan atau dihilangkan ya ruang lingkup tersebut karena untuk audit internal ini disesuaikan dengan lingkup Bapak dan Ibu proses bisnisnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mulai dari penerimaan bahan sampai penjualan atau penyajian, berarti yang tadi terkait dengan checklist tadi, Bapak dan Ibu sesuaikan, Bapak dan Ibu checklist. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, semoga semoga terkait dengan audit ini bisa Bapak dan Ibu pahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan japri saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, Bapak dan Ibu. Silakan boleh diteruskan tugasnya. Nanti kita lanjutkan untuk yang berikutnya di pukul 1 setelah istirahat untuk unit kompetensi yang ke-6. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu untuk diskusinya, untuk apresiasinya. Uh, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Osep selaku MOT.